Pengakuan Purbaya pasti mengejutkan banyak pihak. Ternyata tindakannya selama ini itu atas perintah Presiden Prabowo. Emang kehendak Pak Prabowo begitu. Senggol kanan, senggol kiri. Supaya menteri-menterinya itu bekerja dengan benar. Itu tujuannya gitu. Jadi ya wajar Bahlil, Luhut jadi nggak banyak bicara lagi habis itu. Karena udah tahu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini Hasan Nasbi tiba-tiba muncul menyampaikan kritik kepada Purbaya terkait gaya komunikasinya. Bagi saya, ini lucu gitu. Karena yang terbukti gagal, yang terbukti salah dalam berkomunikasi, itu kan Hasan Nasbi. Yang membuat dia jadi terdepak atau dipecat itu kan gara-gara pernyataan dia soal kepala babi yang dikirim kepada Tempo, dan kemudian Hasan Nasbi sebagai kepala PCO waktu itu, sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan, itu menjawab kepada wartawan, ya dimasak aja lah kepala babinya gitu. Jadi teror kepada Tempo itu digampangkan oleh Hasan Nasbi, dan itu adalah gaya komunikasi yang salah. Dikritik oleh banyak orang, bahkan sama anggota kabinet sendiri. Banyak orang yang kemudian meminta Hasan Nasbi itu dipecat. Jadi gaya komunikasi Hasan Nasbi itu bermasalah. Dia gagal, terbukti gagal dan kemudian dipecat. Tapi sekarang mengoreksi gaya komunikasi menteri. Gimana gitu? Yang gagal kan Anda. Ngapain sekarang sok-sokan mengkoreksi gitu? Lucu gitu. Karena menurut Hasan Nasbi, kritik itu nggak boleh disampaikan di publik. Kalau kritik itu atau evaluasi yang disampaikan itu hanya antar pejabat atau sama orang yang ada di kabinet. Seharusnya itu dilakukan secara tertutup katanya. Kalau tertutup, terserah. Mau evaluasi, mau kritik, marah, tunjuk-tunjukkan, dan sebagainya, itu bebas saja. Tapi kalau ini disampaikan di publik, seperti yang dilakukan oleh Purbaya, kata Hasan Nasbi, ini nggak baik ini. Yang satu diserang, besok disetrum. Dia nggak terima gitu, atau dia merasa bahwa gaya komunikasi Purbaya ini salah dan tidak layak untuk dilanjutkan katanya. Tapi ya kembali lagi gitu, padahal yang salah kan dia. Yang terbukti gagal kan dia. Dan Purbaya langsung merespon pernyataan Hasan Nasbi, karena ini juga ditanyakan sama wartawan. Kata Pak Purbaya, itu ajaib sekali karena dia langsung bilang bahwa wah, nggak berani saya kalau nggak ada instruksi presiden. Jadi saya hanya perpanjangan tangan presiden dengan versi yang bahkan lebih halus, kata Purbaya. Kalau presiden itu keras sekali, saya ini sudah halus. Jadi jawaban Purbaya yang ditujukan kepada Hasan Nasbi atau siapapun yang tidak terima dengan gaya komunikasinya itu membuat semua orang jadi ya nggak bisa kritik lagi. Ya Purbaya udah begitu, dan menurut Purbaya ini adalah tugas yang sudah diamanahkan kepada dirinya untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau kepada presiden, karena selama beberapa bulan terakhir itu ya banyak sekali dipermasalahkan gitu ya, termasuk salah satunya Hasan Nasbi gitu yang menjadi beban pemerintahan gara-gara komentar soal kepala babi kepada Tempo. Termasuk dia tuh. Jadi sebenarnya Hasan Nasbi itu bebannya, masalahnya tuh dia. Lah kok sekarang dia yang mencoba koreksi Purbaya. Aneh-aneh aja. Dan ya ini sesuai dengan prediksi saya sebelumnya, seperti yang pernah saya sampaikan di video yang lalu, bahwa gaya komunikasi Purbaya ini nggak mungkin rasanya tanpa sepengetahuan atau instruksi dari presiden gitu, karena nyenggolnya tuh ajaib dan canggih gitu. Nyenggol Luhut, nyenggol Bahlil, yang ketua partai Golkar gitu kan, itu kan berani sekali gitu. Kalau Luhut di zaman Jokowi dulu, wah tak tersentuh, itu nggak ada yang berani komentar soal Luhut atau menjawab komentar Luhut secara terbuka di media. Ini Purbaya langsung bicara gitu. Ya tapi gimana gitu, kalau memang kehendak presiden dan memang itu yang diinginkan oleh presiden supaya terjadi perbaikan, supaya terjadi pemicu atau supaya ini para anggota kabinet jadi bersemangat gitu ya. Ya memang kadang dibutuhkan sosok yang bisa memicu orang-orang ini jadi lebih baik ke depan, supaya ya berlomba-lomba untuk jadi
bekerja lebih keras dan lebih bermanfaat untuk Indonesia. Jadi ya mungkin itu memang tugasnya dari Presiden kepada Pak Purbaya gitu. Jadi Hasan Nasbi sebagai mantan gitu ya, yang mau menyalahkan Purbaya bagi saya itu ya seperti mantan kalian yang ya sudah mantan gitu ya, sudah punya kesalahan di masa lalu, sudah tidak kita gunakan atau tidak kita butuhkan gitu. Tapi sok-sokan komentar gitu, kan menyebalkan sekali. Lawan dia yang nggak dibutuhkan gitu, dia yang dipecat, dia yang dihentikan, kok sekarang ngerasa punya hak untuk ngatur-ngatur anggota kabinet. ya harusnya Hasan Nasbi menahan diri gitu ya, karena dia sudah cukup lama dipercaya sama Presiden untuk menjadi pejabat lagi gitu ya, kepala PCO, tapi kan terbukti nggak berhasil, nggak bisa bekerja gitu. Jadi ya kalau dia sadar gitu atau tahu diri bahwa dirinya itu gagal gitu, harusnya dia diem gitu. Ya karena kalau orang lain yang mengkritik Purbaya bahwa gaya komunikasinya itu ya tidak baik di tengah masyarakat gitu ya, yang seperti diadu, seperti mengkritik sama pejabat dan sebagainya, itu kalau tidak disampaikan sama Hasan Nasbi, mungkin kita masih bisa terima gitu. Mungkin kita masih bisa dengerin. Tapi disampaikan sama orang yang terbukti gagal dalam komunikasi. Bicara soal komunikasi. Apa ini? Apa-apaan Hasan Nasbi mau ngapain? Tapi ya dari sini saya jadi semakin yakin, atau pernyataan Hasan Nasbi kepada Purbaya dan Purbaya kepada Hasan Nasbi itu semakin menegaskan bahwa di pemerintahan hari ini itu memang masih terbelah antara dua kubu gitu. Kubu Jokowi, sisa-sisa gitu ya, menteri-menteri dari era yang lama yang jadi menteri lagi hari ini, dan kubu Presiden Prabowo atau orang-orang baru yang memang ditunjuk oleh Prabowo menjadi menteri. Purbaya salah satunya yang memang ditunjuk atau atas dasar keinginan Presiden Prabowo, karena proses reshuffle-nya itu terjadi baru belakangan. Jadi Purbaya adalah orang yang jelas orangnya Prabowo gitu, dan ya maka wajar rasanya kalau orang Prabowo ini jadi menyinggung orang-orang Jokowi. Ya karena entah gimana ceritanya, ini kebetulan sekali atau memang begitu polanya gitu. Purbaya ini cenderung mengomentari, bukan cenderung mengomentari, dalam catatan saya gitu ya, atau catatan media dalam beberapa hari terakhir ini, itu kan Purbaya kerap berhadapan-hadapan dengan orangnya Jokowi gitu, dengan Luhut, dengan Bahlil, sekarang Hasan Nasbi ya, meskipun Hasan Nasbi sudah nggak ada di kabinet gitu, tapi kan ya tetap aja orangnya Jokowi gitu kan. Ya seandainya Budi Ari masih menjadi menteri, ya mungkin Budi Ari masuk dalam list tuh yang berhadapan-hadapan dengan Purbaya. Tapi karena udah nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Jadi ya mereka ini memang bagi saya ya adalah beban dari pemerintahan Presiden Prabowo. Orang seperti Luhut, seperti Bahlil gitu ya, Hasan Nasbi, itu kan selama ini jadi beban tuh, yang membuat orang-orang jadi marah kepada pemerintahan karena orang-orang yang begini gitu. Seandainya ini diganti sama sosok seperti Purbaya, Bahlil diganti seperti sosok Purbaya misalkan, yang berani komentar, yang berani bicara demi kebaikan dan memang perubahannya benar-benar dilaksanakan itu, maka ya orang masyarakat akan mudah percaya kepada pemerintah. Tapi selama orang-orang Jokowi ini masih menjadi beban, ya itulah masalahnya gitu. Disitulah letak problem atau masalah terbesar pemerintah Presiden Prabowo. Ya, kalau Purbaya kemudian ditugaskan untuk menyetrum orang-orang ini gitu, atau menegur supaya berjalan lebih baik, lebih benar, ya itu kan seharusnya memang dilakukan oleh Presiden dan memang harusnya dilakukan oleh Purbaya gitu, untuk menyelamatkan citra Presiden Prabowo, bukan malah menambah beban gitu. Jadi ya kalau Purbaya sekarang berhadapan dengan mereka, ya wajar. Emang bukan orangnya, bukan orang yang sama gitu. Purbaya orangnya Prabowo, sementara orang-orang Jokowi ini hanya jadi beban saja. Jadi kalau sekarang kita lihat dengan apa yang disampaikan oleh Purbaya bahwa
ada surveinya gitu bahwa dia dipercaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, itu saya bisa percaya gitu. Karena banyak orang yang kemudian mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Purbaya meskipun secara dampak atau efeknya itu tidak terasa secara langsung. Komentar-komentar Purbaya kepada para pejabat kita hari ini itu mewakili suara banyak orang gitu kan. Kita setuju dengan pernyataannya gitu. Meskipun belum tentu di lapangan berjalan demikian gitu, atau kita masih belum melihat dampak asli dari kebijakan-kebijakan Purbaya. Tapi dari komentarnya saja itu logis dan berpihak kepada kita. Jadi ya kalau Hasan Nasbi atau orang-orang pro Jokowi mau mempermasalahkan, ya itu kayaknya mereka tidak update situasi terakhir di sana seperti apa gitu. Karena pengakuan Purbaya ini bagi saya ya mengejutkan gitu, karena ini sangat tidak terprediksi gitu. Ketika Purbaya dianggap bukan orang partai gitu ya, bisa dikritik, bisa disenggol balik dan sebagainya, tapi ternyata dia adalah orang yang lebih kuat dibandingkan orang-orang atau kader partai yang berada di kabinet hari ini. Pengakuan Purbaya pasti mengejutkan banyak pihak. Ternyata tindakannya selama ini itu atas perintah Presiden Prabowo. Emang kehendak Pak Prabowo begitu. Senggol kanan, senggol kiri. Supaya menteri-menterinya itu bekerja dengan benar. Itu tujuannya gitu. Jadi ya wajar Bahlil, Luhut jadi nggak banyak bicara lagi habis itu. Karena udah tahu ya perintah Presiden mau gimana. Ya sebagai warga negara, sebagai orang Indonesia gitu ya, kita berharap yang terbaik saja, meskipun sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, meskipun kita bukan pendukung Presiden Prabowo, tapi kita ingin Indonesia lebih baik. Itu keinginan kita semua. Nah, kalau Presiden memang membutuhkan orang atau sosok seperti Purbaya untuk menegur pejabat-pejabatnya, gitu, untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk bisa lebih aktif supaya mendorong menteri-menterinya bekerja dengan lebih benar, ya memang itu harusnya diperbanyak gitu. Tidak hanya satu Purbaya. Kalau bisa ada setidaknya 2 orang lagi deh yang jadi think tanknya Presiden Prabowo, dan itu ya bisa memicu orang-orang jadi lebih bekerja dengan benar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.